lagi ini soal nyawa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan marah saat mendapati kantor di kawasan Sudirman, Jakarta masih mempekerjakan pegawainya dari kantor. Padahal saat PPKM darurat diberlakukan, operasional perusahaan atau kantor diharuskan 100% bekerja dari rumah, terlebih bagi perusahaan dengan kategori non-esensial. Namun salah satu perusahaan yang disidak oleh Anies pada Selasa kemarin, PT Equity Life Indonesia, memberi penjelasan soal aktivitas perusahaan yang masih dihadiri pekerja di kantor. Dalam rilis yang diterima Kompas TV, Corporate Communication Equity menyatakan perusahaannya termasuk kategori esensial berdasarkan instruksi dari Mendagri. Sehingga Equity memastikan menjalani operasional perusahaan sesuai aturan. Gubernur DKI Jakarta menjelaskan, pemerintah pusat melakukan revisi aturan soal perusahaan yang masuk kategori esensial ataupun non-esensial saat pemberlakuan PPKM darurat. Dengan revisi aturan ini, perusahaan harus benar-benar mematuhi aturan. Karena ini ada beberapa update terkait dengan sektor esensial dan kritikal. Nanti diumumkan, lalu warga bisa mencocokkan. Dan saya minta kepada semua pemilik perusahaan, manajemen perusahaan untuk mencocokkan apakah perusahaannya masuk atau tidak. Bila tidak masuk, jangan paksakan karyawannya untuk bekerja. Dan bila masuk, di situ ada ketentuan. Mana yang boleh 100%, bahkan ada tadi yang diharuskan hanya maksimal 10%. Jadi walaupun esensial, walaupun kritikal bukan berarti kemudian 100%. Hari ini Anies bersama Kapolda Metro Jaya serta Pangdam Jaya menggelar inspeksi mendadak di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Sidak dilakukan terhadap penumpang kereta api yang baru saja tiba di Stasiun Cikini. Hasilnya, masih banyak pegawai non-esensial dan non-kritikal yang masih bekerja di kantor. Hingga saat ini Polda Metro Jaya telah melakukan proses hukum dan menetapkan 3 orang tersangka yang berasal dari 2 perusahaan karena terbukti melanggar aturan selama masa PPKM darurat. Kita mengamankan ada 2 perusahaan, mungkin sempat viral di media sosial. Ya, sempat Pak Gubernur menegur langsung pimpinan perusahaan tersebut, padahal dia adalah non-esensial dan non-kritikal. Yang pertama, ini PT DPI yang beralamat di Jalan Tanah Abang 1 nomor 27 Jakarta Pusat. Ini berhasil kita mengamankan, sudah ditetapkan sebagai tersangka ada 2. Di TKP ini kita amankan adalah ada 9 orang. Selain perkantoran, 3 toko elektronik yang masih nekat beroperasi di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, disegel Satpol PP selama 3 kali 24 jam. Ketiga toko ini disegel karena masih beroperasi di tengah pemberlakuan PPKM darurat, di saat mewajibkan pekerja di sektor non-esensial dan kritikal diminta untuk bekerja dari rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang petinggi perusahaan sebagai tersangka karena masih mempekerjakan karyawannya saat penerapan PPKM darurat. Lalu perusahaan bidang apa saja yang melanggar aturan ini? Kami akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Selamat malam, Kombes Yusri. Teman. Iya, Pak Yusri, bagaimana kemudian ada penertiban yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama juga jajaran gabungan hari ini? Anda bisa ceritakan? Memang benar, kita ketahui bersama ada Satgas Gakum dalam Satgas Aman Nusa 2 ya. Satgas Gakum ini yang kemudian bergerak. Perlu saya sampaikan dulu ada 2 nih sebenarnya kegiatan di Mas Eman. Ya. Satu Satgas Gakum yang dikedepankan adalah di Krimum Polda Metro Jaya, ya, melakukan sidak terhadap para pelanggar PPKM darurat. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit. Kemudian juga ada Satgas Operasi Justisi yang dikedepankan adalah pemerintah daerah karena dasarnya regulasi yang digunakan adalah peraturan gubernur dan juga peraturan daerah DKI Jakarta.
Ya, saya sampaikan Satgas Gakum menemukan dua perusahaan yang non esensial dan kritikal. Yang pertama DPI, bergerak di bidang jasa juga. Kemudian PT LMI. Ada 3 yang sudah kita ketahui tersangka sebagai pimpinannya. Baik itu RRK, Direktur Utama PT DPI dan manajernya. Kemudian satu lagi yang PT LMI adalah CEO-nya. CEO-nya adalah PT LMI ini. Nah, ini yang kita sidik dan ini masih bergerak terus. Bahkan besok pagi kita akan lakukan apel besar di pimpin Kapolda Metro Jaya untuk Satgas Penegakan Hukum. Karena memang hasil evaluasi yang kita temukan, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Gubernur, juga Pak Kayati tadi pagi masih mengecek, walaupun sudah akan menurun ya, mobilitas masyarakat di Jakarta ini, kita bandingkan dengan hari Senin yang lalu, sementara ada kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat, mana sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh. Ya, ditemukan di lapangan memang sektor non esensial dan non kritikal itu masih banyak yang masih melakukan kerja. Sementara itu kan tidak boleh. Pengakuan mereka bahwa mereka memang wajib harus kerja oleh perusahaannya. Memang yang kita ketemukan juga sama di 2 perusahaan ini. Ada surat resmi dari pimpinannya bahwa bulan Juli masih harus wajib masuk kerja. Begitu, Mas. Oke, dari mayoritas yang ditemukan faktanya, apakah mereka memang nekat sengaja atau mereka memang tidak tahu? Ada surat resmi, Mas. Salah satu bukti yang kita dapatkan dari perusahaannya bahwa pegawainya harus masuk bulan Juli ini. Padahal dia tahu bahwa ini PPKM darurat. Nah, dia akui itu. Nah, ini yang kemudian kita masih lakukan penyidikan. Artinya begini kan Pak Yusri, kalau mereka tidak tahu apakah mereka masuk kritikal, esensial, atau non esensial, mungkinkah itu? Oh, tahu kalau di PT yang 2 ini yang kita ini tahu semua bahwa ini masuk non esensial. Oh, tahu. Baik. Ya, artinya memang ada dugaan pelanggaran kuat di sana. Iya, ini di pidananya ada. Memang ada juga di operasi justisi yang dilakukan oleh yang dikedepankan oleh pemerintah daerah. Ada 103 selama tanggal 5 dan tanggal 6. Hasil sidak dari operasi justisi, di mana kami juga Polri dan juga TNI mendampingi dalam penyidak beberapa perusahaan yang non esensial dan non kritikal. Juga ditemukan oleh justisi juga yang esensial, tapi melanggar prokes. Itu, Mas. Oke, lalu proses apa yang dilakukan pada mereka, Pak Yusri? Apakah ini saya belum kebayang nih, apakah persidangan dan lain sebagainya seperti apa di tengah PPKM darurat ini? Di Undang-Undang Nomor 4, Pak. Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, Ya. di pasal 14 di situ. Di sini kita memang ancaman 1 tahun penjara. Tidak dilakukan penahanan, tapi proses tetap berjalan, Mas. Sidik tetap berjalan. Oh, dilakukan penyidikan dan penyelidikan seperti biasa pada kasus lainnya? Iya, betul. Tapi ancamannya cuma 1 tahun penjara, Mas. Oke. Artinya ini proses hukum akan dilaksanakan setelah dilakukan penyelidikan, naik ke penyidikan, lalu kemudian berlangsung di pengadilan, begitu ya, berlanjut di pengadilan? Iya, betul, Mas. Oke, baik. Sekaligus kemudian ini juga untuk kemudian memberikan pesan pada seluruh pengelola kantor, pemilik perusahaan. Apa yang bisa disampaikan, Pak Yusri? Yang pertama, sudah ada kebijakan pemerintah, Mas. Ya, bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 di Jakarta ini cukup tinggi, sehingga dikeluarkan kebijakan PPKM darurat. Ada aturan-aturan sektor yang saya sampaikan yang non-esensial, non-kritikal, yang memang sudah diatur oleh pemerintah, mana yang tidak boleh untuk bekerja cukup dengan WFH saja. Nah, yang pertama kita bukan untuk membuat masyarakat sengsara, tidak. Bukan untuk menjadikan Jakarta ini kosong dengan melakukan penyekatan, tidak. Utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan masyarakat. Ya, bagaimana tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan yang memang diharuskan harus mereka WFH, terus dia paksakan pegawainya harus kerja, sementara itu bisa berakibat penyebaran COVID ini tidak akan pernah berhenti di Jakarta ini. Ini yang harus dipahami. Makanya kita mengharapkan kesadaran masyarakat. Masih 50%. Penurunan dari hari Senin yang lalu. Ini masih terus kita edikan. Kita masih mencari formulasi bagaimana untuk bisa menyadarkan masyarakat. Baik itu mulai dari mikro, kita sampaikan kepada RT, Babinsa Kaptipmas itu menyampaikan ke warganya. Sudah tidak usah keluar kalau memang tidak diperbolehkan atau harus kerja di rumah saja. Targetnya aktivitas hanya 25%, Pak Yusri ya? Iya, mobilitasnya sudah, mobilitas ini yang memang harus kita kendalikan, Mas. Itu betul. Iya, baik. Terima kasih. Kabid Humas, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus telah memberikan informasi pada Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Yusri, sehat selalu.